Saya bangun dengan memanggil seekor binatang humanoid tier epic super langka, yaitu seorang Succubus. Namun, kata pertama yang dia ucapkan adalah penolakan publik terhadap kontrak kami. Sebagai binatang berkecerdasan tinggi, dia tahu dengan sempurna bahwa orang miskin pecundang sepertiku tidak mampu merawat binatang tier tinggi seperti dirinya. Jadi dia mengkhianatiku di tempat dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan anak orang kaya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa aku memiliki kemampuan langit yang menentang. Aku bisa melihat jalur perkembangan lengkap dari binatang manapun selama aku mau. Setiap binatang, terlepas dari gradenya, bisa menjadi keberadaan penghancur dunia di tanganku. Kamu harus mengerti, di dunia ini tidak ada yang bisa langsung melihat jalur perkembangan dan data detail binatang, apalagi mengetahui rencana pelatihan yang tepat. Sebelum aku sempat bereaksi, seseorang di upacara pembangkitan mencoba membeli Succubusku. Anakku juga senior tahun ini dan membutuhkan binatang yang kuat. Mengapa kamu tidak mentransfer yang tier epic ini kepadaku? Pembicara adalah Marcus Chen, pengendali guild pedagang terbesar di Linwan City. Aku langsung mengerti. Ini adalah upaya akuisisi paksa terhadap Succubusku. Profesor Wang yang berdiri di dekat sana segera menyela. Undang-undang menyatakan bahwa tanpa persetujuan Tuan Binatang, tidak ada yang boleh merebut binatang yang dipanggil secara paksa. Dengan kata lain, selama kamu tidak setuju, tidak ada yang bisa mengambil binatangmu hari ini. Dengan jaminan profesor itu, aku merasa sedikit lega. Maaf, tapi aku menolak. Senyum Marcus Chen tidak goyah, seolah dia sudah menduga jawaban ini. Jangan menolak terlalu cepat. Dia dengan santai mengangkat satu jari, 10 juta. Uang ini cukup untuk membelikanmu binatang grade superior dan masih menyisakan sumber daya untuk melatihnya. Binatang tier epic membutuhkan biaya besar untuk dikembangkan. Mengapa berjuang sebagai siswa biasa ketika kamu bisa mengambil uang dan bersikap realistis? Orang lain mungkin tergoda oleh tawaran seperti itu, tapi aku hanya menyeringai dalam hati. Apa kamu bercanda? Dengan sistem di tangan, jalur pertumbuhan Succubus sangat jelas. Dia bahkan bisa menembus ke tier legendaris di masa depan. Hanya 10 juta saja tidak cukup untuk membeli satu bulu pun darinya. Aku hendak menolak dengan tegas lagi ketika Succubus itu tiba-tiba berbicara. Aku pikir dia punya poin bagus. Tubuhku membeku. Aku menoleh dengan tidak percaya. Begitu Succubus selesai berbicara, seluruh altar jatuh ke dalam keheningan maut. 3 pasang mata mengunci padanya. Di bawah pengawasan seperti itu, wajah Succubus menunjukkan sedikit rasa malu, tapi tubuhnya tanpa sadar melangkah menjauh dariku dan bahkan mendekat setengah langkah ke arah Marcus Chen. Ini adalah pengkhianatan. Aku berdiri di sana terpukul. Di dunia ini, binatang mengkhianati tuannya lebih absurd daripada matahari terbit di barat. Kamu harus mengerti, bagi binatang, pemanggil mereka setara dengan orang tua yang memberi mereka kehidupan. Kebanyakan binatang lebih memilih mati di medan perang daripada mengkhianati tuannya. Namun Succubus ini, aku menatapnya dengan tajam. Wajah murni dan polos itu masih terlihat tak berbahaya. Tapi di mataku sekarang, itu seperti topeng yang dirancang dengan hati-hati, menyembunyikan hanya perhitungan dan keserakahan di baliknya. Tapi detik berikutnya aku tiba-tiba tertawa. Berkah terselubung, bukan? Lebih baik meninggalkan bom waktu sekarang daripada menemukan kebenaran nanti. Lalu apa masalahnya jika dia tier epic? Golden Fingerku bisa melatih lebih dari satu binatang ini. Bahkan dengan binatang biasa di bawah pengembanganku, seiring waktu ia masih bisa mencapai puncak. Jadi pada akhirnya, aku hanya menjualnya seharga 20 juta. Dan untuk berpartisipasi dalam ujian Tuan Binatang sekolah dalam 10 hari. Yang paling mendesak saat ini adalah memiliki binatang. Setelah menjual Succubus, aku meninggalkan altar pemanggilan sendirian dan menuju ke toko binatang terbesar di Linwan City. Tempat ini tidak hanya menjual berbagai binatang yang ditangkap dari celah dimensi, tapi juga menyediakan bahan langka, ramuan pemurnian, dan bahkan harta karun berharga. Berdiri di depan pintu masuk toko binatang yang megah, aku mendongak. Seluruh bangunan berbentuk piramida, terbagi menjadi 5 lantai, masing-masing sesuai dengan grade berbeda, common, elite, superior, epic, dan legendary. Tentu saja, lantai atas bagian legendari tetap kosong secara permanen, hanya sesekali menampilkan beberapa bahan langka dari celah dimensi untuk dikagumi orang-orang. Aku tidak berlama-lama di lantai pertama dan langsung menuju ke lantai ketiga bagian binatang grade superior. Di aula yang luas, puluhan binatang dengan berbagai bentuk dikurung dalam kandang energi khusus, masing-masing dengan informasi detail dan harga yang diberi label di sampingnya. Saat pandanganku menyapu mereka, sistem secara otomatis menampilkan panel atribut mereka. Binatang-binatang ini umumnya dijual antara 500.000 hingga 1 juta dengan kualitas lebih tinggi memerintahkan harga lebih tinggi. Tapi setelah melihat sekeliling, aku kecewa.
Meskipun binatang grade superior adalah pilihan yang cukup bagus dibandingkan Succubus tier epic, kesenjangannya terlalu besar. Lagi pula, dengan 20 juta di tangan, aku pasti bisa mengejar langit-langit yang lebih tinggi. Permisi, apakah toko binatang ini memiliki binatang lain? Aku menghentikan seorang staf dan bertanya dengan enggan. Halo pelanggan. Yang dipajang adalah semua binatang yang dimiliki toko kami tahun ini. Mendengar ini, aku merasa kecewa dan berbalik untuk pergi. Saat itu, seorang staf tiba-tiba memanggilku. Tunggu, ada satu tempat lagi. Aku berbalik begitu cepat sehingga staf itu secara insting mundur setengah langkah. Di mana? Begini. Kami hanya memajang binatang yang baru didapat setiap tahun, sementara binatang yang tidak terjual dari tahun-tahun sebelumnya dikelola secara seragam di gudang belakang. Namun, pelanggan, jangan terlalu berharap. Binatang-binatang itu semua adalah barang rejek yang tidak diinginkan orang lain. Mendengar berita ini, harapanku yang baru saja menyala kembali padam lagi. Barang rejek yang tidak diinginkan orang lain. Bagaimana mungkin ada binatang yang layak di antara mereka? Tapi mengikuti prinsip karena aku sudah di sini. Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk tetap memeriksa gudang belakang. Tapi lebih baik kamu buru-buru. Mereka akan segera dikirim ke tungku pembuangan. Sementara itu, di gudang belakang, seorang gadis berambut perak meringkuk di sudut. Dia memeluk lututnya erat, mengubur wajahnya dalam-dalam di lengannya. Di sekitarnya, beberapa binatang dengan berbagai bentuk juga diam-diam menunggu vonis takdir mereka. Mereka adalah barang rejek yang belum dipilih selama 1 tahun penuh. Waktunya habis. Engsel pintu logam berderit di tengah suara yang menusuk telinga saat seorang pemuda berpakaian seragam mendorong pintu terbuka. Hari ini adalah hari pemanggilan binatang Linwan City dan juga hari kiamat binatang-binatang ini. Guild bukanlah badan amal. Memelihara mereka selama 1 tahun sudah cukup murah hati. Setelah dibuang, mereka masih bisa memulihkan beberapa bahan. Jadi setidaknya mereka berguna. Mendengar langkah kaki, para binatang menyusut dan berdiri. Tapi yang paling mencolok tetap gadis berambut perak itu. Saat dia mengangkat kepala, rambut perak mengalir turun seperti air terjun. Wajah halusnya memuat sepasang mata ember. Seluruh keberadaannya mirip malaikat yang jatuh ke dunia fana. Staf itu memandangnya dari atas ke bawah. Setahun lalu, saat malaikat kualitas epik ini turun ke Linwan City, itu menyebabkan sensasi cukup besar. Sayangnya, cacat bawaan membuatnya lebih rendah daripada bahkan binatang common, dan dia tidak bisa naik level melalui kontrak. Barang sia-sia seperti itu hampir tidak memiliki nilai pemulihan lagi. Ayo pergi. Saat dia bersiap memimpin jalan, langkah kaki mendesak mendekat dari jauh ke dekat. Tunggu. Aku menerobos masuk ke ruangan, terengah-engah, poni basah oleh keringat. Aku mencari toko binatang seperti labirin ini selama setengah jam penuh sebelum akhirnya mencapai gudang belakang yang terpencil ini. Pandanganku menyapu ruangan dan langsung tertarik pada sosok perak itu. Panel status langsung muncul. Pupilku menyusut tajam. Binatang epik 9 bintang. Ini adalah binatang kualitas tertinggi yang pernah kulihat sejauh ini. Hanya selangkah lagi dari legendaris. Lagi pula, binatang tier epik biasanya hanya memiliki 2 skill, tapi Leora memiliki 3 skill penuh. Namun, pandanganku tanpa sadar berpindah ke punggungnya. Seharusnya ada sepasang sayap suci di sana, tapi sekarang benar-benar kosong. Inilah mengapa tidak ada yang menginginkannya, tapi sistem memberikan rencana perbaikan. Bulu malaikat X1, esensi cahaya bintang X3, batu roh X1, dan toko binatang kebetulan memiliki ketiga bahan itu. Jantungku berdegup kencang. Ini dia. Ini adalah binatang yang kucari. Selama aku menyembuhkan lukanya, bakatnya akan sepenuhnya menghancurkan Succubus itu. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan mendekati staf itu. Halo, aku ingin membeli malaikat itu. Berapa harganya? Pilihanku terhadap binatang dari bagian rejek membuat staf itu tertegun sejenak. Maksud Anda malaikat binatang itu? Ya. Berapa? Aku ulangi. Staf itu gelisah gugup. Maaf pelanggan, tapi aku tidak bisa memutuskan itu. Dia buru-buru menghubungi atasannya dan segera mendapat balasan. Hanya 10.000 kredit Longia dan Anda bisa membawa binatang ini pergi. Meskipun itu rejek, tetap kualitas epik. Deal? Aku jawab dengan tegas. Segera, kami tiba di ruang kontrak. Leora berdiri di tepi formasi kontrak. Rambut perak terjuntai, menutupi bahu yang sedikit gemetar. Apakah Anda benar-benar ingin berkontrak denganku? Ujung jarinya tanpa sadar memilin pakaiannya. Kain itu kusut di telapak tangannya. Leora menggigit bibir bawahnya, mata ambernya berkaca-kaca. Maaf, aku tidak bisa berkontrak denganmu. Aku adalah binatang yang tidak lengkap. Suaranya membawa isakan seperti binatang kecil yang dizalimi.
Aku mendongak terkejut saat menyiapkan formasi kontrak. Melihat wajah Leora yang basah oleh air mata, aku akhirnya sadar bahwa aku mengabaikan perasaan binatang itu. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Kamu adalah binatang yang luar biasa. Aku menatap Leora dengan tegas, berusaha menyampaikan sedikit kepercayaan diri kepada gadis putus asa ini. Aku bukan. Leora kehilangan kendali emosi dan menutup wajahnya. Aku bahkan tidak bisa melakukan leveling dasar. Aku tahu masalahmu, tapi aku punya cara untuk memperbaikinya. Leora tiba-tiba membeku, mendongak melalui mata yang berair. Benarkah? Jika aku tidak yakin, mengapa aku memilihmu? Aku menunjuk kalender di dinding. Ujiannya dalam 10 hari. Tidak ada yang akan mempertaruhkan masa depannya. Saat aku selesai berbicara, ketukan terdengar. Staf itu mengantarkan bahan yang baru saja kupesan, hampir menghabiskan seluruh kekayaan 20 jutaku. Bahannya sudah siap. Mau mencoba? Mendengar ini, tubuh malaikat kecil itu sedikit gemetar, detak jantungnya melonjak tajam, meskipun dia tahu kemungkinan menyembuhkan lukanya sangat kecil. Bagaimana jika berhasil? Di bawah tatapan penuh semangatku, Leora mengikuti instruksi dan meletakkan ketiga bahan itu secara berurutan. Detik berikutnya, cahaya ungu kaya tiba-tiba melonjak dari luka Leora. Cahaya ini lebih dalam daripada yang kulihat saat memanggil Succubus di altar, hampir memadat seolah hendak menelan seluruh ruangan. Yang lebih menakjubkan, di dalam cahaya ungu yang bergolak itu, seutas cahaya emas yang brilian samar-samar muncul. Ini adalah, pupilku sedikit menyusut. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, warna emas itu menyebar seperti api liar. Kualitas legendaris emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Napasku tersengal. Bahan sistem jelas hanya untuk menyembuhkan luka. Mengapa mereka memicu pemurnian kualitas? Kecuali luka Leora sendiri adalah belenggu yang membatasi potensinya. Saat pikiranku berpacu, cahaya emas telah sepenuhnya menyelimuti ruangan. Di luka punggung Leora, sayap putih murni perlahan terbentang. Putih seperti salju, tanpa noda dan murni. Sayap itu perlahan menutup, dengan lembut membungkus Leora, akhirnya membentuk kepompong cahaya raksasa. Gelombang tak terlihat tiba-tiba meledak, menembus atap dan meluncur lurus ke langit. Di kediaman Tuan Kota Safir bersandar santai di kursi kayu cendana. Jari-jarinya mengetuk pinggir cangkir dengan ringan, menikmati momen santai yang langka. Tanpa invasi celah dimensi, bahkan aroma teh terasa sangat murni. Namun, detik berikutnya, cangkir porselen tiba-tiba terlepas dari jarinya dan pecah di lantai batu biru. Safir sama sekali tidak menyadarinya. Pupilnya menyusut tajam saat dia bangkit berdiri dan memandang keluar jendela. Baru saja, dia merasakan aura abisal yang luas turun dari langit, menyelimuti seluruh Linuan City. Aura itu, suci dan agung, seperti pandangan dewa, tapi lenyap dalam sekejap. Seseorang datang. Suara Safir menjadi tajam dan memerintah. Segera selidiki semua celah dimensi di dekat sini. Ya, Tuan. Penjaga buru-buru menerima perintah dan pergi. Alis Safir semakin mengerut. Sesuatu yang mampu menyebabkan fenomena surgawi seperti itu hanya memiliki dua kemungkinan. Entah penghalang celah dimensi telah longgar dan aura keberadaan mengerikan bocor, atau binatang kualitas legendaris telah lahir. Sedangkan binatang kualitas legendaris, tidak mungkin. Safir tertawa merendahkan diri dan langsung menolak tebakan kedua. Di kota perbatasan seperti Linuan City, bahkan binatang kualitas epik sangat berharga. Bagaimana mungkin ada yang legendaris? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa di ruang kontrak toko binatang, aku menatap lebar layar di depanku, tenggorokanku tanpa sadar bergulir. Tier legendaris, ternyata berhasil. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jantungku yang berdegup liar. Tier legendaris dan tier epik adalah konsep yang benar-benar berbeda. Tapi detik berikutnya, sebuah pikiran menyiram seperti air dingin. Apakah malaikat tier legendaris benar-benar mau menjadi binatangku? Lagi pula, tidak lama lalu aku baru saja mengalami pengkhianatan Succubus. Namun, detik berikutnya, sosok perak putih tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, sayap melipat dengan lembut, menaburkan serpihan cahaya halus di bawah lampu. Leora mengangkat kepala, pupil ambernya yang jernih menunjukkan tekad yang tidak disembunyikan. Malaikat suci Leora memohon untuk menjadi binatangmu. Saat suara tegas itu terdengar, aku merasakan sensasi nyaman yang aneh di tubuhku. Ya, tidak semua binatang di dunia ini sekejam dan tak tahu berterima kasih seperti Succubus itu. Aku perlahan mengulurkan tangan. Leora, selamat datang menjadi binatang pertamaku. Setelah menyelesaikan kontrak dan meninggalkan toko binatang, saat kami tiba di rumah, sudah senja. Aku mendorong pintu terbuka dan menemukan sosok familiar yang membuatku membeku di tempat. Kiana. Kiana berbalik mendengar suara,
Ekor kuda hijaunya menggambar busur anggun di udara. Ethan, kamu sudah kembali. Ayo makan. Sejak Kiana masuk ke Akademi Penjaga Nasional, saudara kandung itu belum bertemu selama setengah tahun. Kiana, mengapa kamu tiba-tiba kembali? Aku mengambil misi di Linuan City dan kebetulan lewat, jadi aku pulang untuk berkunjung. Pandangannya jatuh pada Leora yang duduk dengan sopan, punggung tegak dan tangan diletakkan rapi di lutut. Saat ini, malaikat kecil itu punggungnya tegak dan tangannya diletakkan dengan benar di lutut. Mendengar pertanyaan Kiana, dia tiba-tiba melakukan busur standar 90 derajat. Dahinya membentur meja. Halo, kakak perempuan. Kiana pertama membeku, lalu meledak tertawa melihat reaksi lucu ini. Tidak perlu begitu formal. Kita keluarga mulai sekarang. Baru kemudian Leora mengangkat kepala, wajah kecilnya memerah, mengangguk berulang kali seperti anak ayam yang mematuk. Tapi segera, ekspresi Kiana perlahan menjadi serius. Ethan, kamu harus merebut kesempatan di uji coba pemula dimensi besok. Militer telah mengisolasi zona aman di celah dimensi dengan monster hingga tier 5 paling banyak. Ini adalah kesempatan terbaik bagi pendatang baru, dan uji coba pemula hanya bisa dimasuki sekali. Ini adalah masa tenggang satu-satunya dari militer. Aku mengangguk diam. Begitu memasuki celah dimensi sungguhan, bahkan Tuan Binatang tier komandan mungkin mengalami bencana. Level di dunia ini dibagi menjadi Awakenet, Transcendent, Commander, dan Sovereign dengan setiap tier utama dibagi lagi menjadi 10 tier kecil. Saat ini, aku hanya berdiri di tier Awakenet paling bawah, jadi aku harus sangat berhati-hati, merebut setiap kesempatan, dan tumbuh dengan cepat. Itu adalah prioritas utamaku. Dalam sekejap mata, sudah hari berikutnya. Pintu masuk ke dimensi uji coba pemula ramai dengan aktivitas. Banyak sekali siswa berkumpul di sini, entah mencari rekan tim atau mencari pasangan kuat. Sial, binatang humanoid. Dari mana datangnya orang besar ini? Seseorang tim dengan aku. Binatang humanoid mewakili kemampuan tempur yang kuat. Saat aku berjalan masuk bersama Leora, kami langsung menarik banyak tatapan. Tapi orang-orang segera menyadari identitas binatang humanoid ini. Bukankah itu Eden? Bukankah dia menjual binatang humanoidnya ke keluarga Chen? Dari mana datangnya binatang humanoid di sampingnya? Aku ingat sekarang. Binatang ini dipanggil dari altar tahun lalu. Bukankah seharusnya tidak berguna? Berkontrak dengan binatang yang sama sekali tidak bisa naik level. Dia benar-benar menyerah sekarang. Tidak ada yang berani tim dengannya. Orang-orang menjauh dariku satu persatu. Di bawah tatapan semua orang, aku berjalan tenang ke pintu masuk. Saat aku hendak mendaftar bersama Leora untuk memasuki dimensi uji coba, tiba-tiba suara sarkastik datang dari belakang. Nah, bukankah itu, siapa lagi? Dylan Chen berjalan mendekat dengan lengan memeluk Succubus, sengaja menggosok pelipisnya dan berpikir, go something. Succubus dalam pelukannya segera menangkap isyarat, merayu dengan suara manis. Tuan, namanya Ethan. Benar, Ethan. Dylan berlebihan menepuk dahinya, matanya berkilat dengan ejekan. Bicara soal itu, aku harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak dengan murah hati menyerahkannya, bagaimana aku bisa berkontrak dengan binatang sebaik ini? Succubus itu mengeluarkan tawa genit dan diam-diam memutar bola matanya, tapi segera memasang senyum menggoda. Hanya dengan mengikuti seseorang berbakat seperti kamu, aku bisa menampilkan nilai sebenarnya. Melihat ini, orang-orang di sekitar ikut-ikutan satu persatu. Dia hanya orang biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Dylan? Binatang tier epik pasti perlu berada di tangan Dylan untuk menunjukkan potensi penuhnya. Lagi pula, dia sekarang berkontrak dengan binatang tidak berguna. Dia semakin tidak bisa dibandingkan dengan Dylan. Dylan pasti akan mendominasi uji coba ini dan merebut tempat pertama. Aku menyaksikan pertunjukan Dylan dan yang lain dengan ekspresi tenang, bibirku bahkan melengkung menjadi senyum samar. Namun, di sampingku, malaikat kecil itu gemetar karena marah, giginya dikertakkan erat, kepalan kecilnya memutih. Dia terlihat siap menerjang maju dan berdebat. Leora, aku mengulurkan tangan tepat waktu untuk menghentikannya. Yang paling penting saat ini adalah uji coba pemula. Jangan biarkan mereka memengaruhi pikiranmu. Leora mendongak ke mataku yang tenang seperti air, amarah yang bergolak di dadanya perlahan mereda. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk tegas. Tapi di hatinya, dia diam-diam bersumpah, aku pasti akan memberikan segalanya dan membuat orang-orang ini mengerti bahwa tuanku adalah nomor satu. Benar-benar nomor satu. Meninggalkan pintu masuk, Leora dan aku melewati gerbang cahaya biru. Pemandangan di depan kami tiba-tiba berubah. Kami sekarang berdiri di hutan raksasa. Kabut menyelimuti sekitar, dingin dan sepi.
Meskipun semua siswa memasuki alam rahasia yang sama, selama mereka tidak masuk secara bersamaan, mereka akan didistribusikan secara acak ke area berbeda di ruang ini. Aku mengeluarkan pengukur waktu dan mengaturnya selama 4 jam. Dimensi uji coba pemula memiliki batas waktu 4 jam. Begitu pengukur mencapai 0, kami akan ditransportasi keluar. Waktu sempit dan tugas berat. Aku harus menemukan monster dan membunuhnya secepat mungkin untuk dengan cepat menaikkan level Leora. Saat itu, suara retakan cabang tiba-tiba datang dari dalam kabut. Tuan, hati-hati. Monster datang. Sayap Leora tiba-tiba terbentang lebar saat dia melesat di depanku. Dalam sekejap, kabut perlahan menghilang, memperlihatkan binatang sihir yang perlahan melangkah maju. Tingginya penuh 2 meter, mirip banteng, tapi hitam pekat. Matanya seperti lentera yang berkilat dengan cahaya merah haus darah. Melihat atribut Savage Bonebul, alisku tanpa sadar mengerut. Baru saja memasuki dimensi uji coba pemula, kami bertemu monster elit tier 2. Keberuntungan ini benar-benar tidak bagus, tapi untungnya aku punya Leora, binatang tier legendaris. Leora, serahkan padaku, Tuan. Mata malaikat kecil itu menyala dengan semangat bertarung yang membara. Meskipun tubuhnya ramping, dia memancarkan momentum yang menakjubkan. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Divine Judgment. Dengan teriakan ringan, nyala api emas yang menyilaukan naik dari telapak tangan Leora. Dalam sekejap, mereka mengembun menjadi pedang besar 2 tangan yang terbakar api suci. Ini adalah naluri bertarung bawaan ras malaikat. Warisan yang terukir dalam garis darah mereka. Savage Bonebul marah oleh tekanan aura mendadak ini disertai raungan yang memekakkan telinga. Banteng itu meluncurkan skill khasnya, Savage Charge, menerjang maju seperti kereta perang yang tak terkendali. Namun Leora tidak bergerak sedikit pun. Baru ketika banteng itu menyerbu tepat di depannya, busur emas sempurna menebas melalui kabut. Waktu seolah membeku pada saat ini. Savage Bonebul mempertahankan postur menyerbu, tapi jatuh tersungkur di belakang Leora, tubuh besarnya terbelah bersih menjadi 2. Segera setelah itu, cahaya biru naik dari mayat banteng dan menyatu ke dahi Leora. Melihat ini, aku segera memeriksa informasi Leora, hanya membunuh 1 Savage Bonebul tier 2 langsung membuat Leora menembus ke tier 1. Pada saat yang sama, aku merasakan dengungan di pikiranku saat kekuatan mental melonjak seperti gelombang pasang. Kelima indraku seketika menjadi sangat jernih. Level Tuan Binatang tergantung pada level binatangnya. Saat ini, levelku telah mencapai Awakening tier 1 bersamanya. Lalu, aku fokus pada berbagai atribut Leora. Baru sekarang aku menemukan betapa mengerikannya binatang kualitas legendaris. Leora yang baru menembus ke tier 1 sudah sepenuhnya menghancurkan Savage Bonebul tier 2 di setiap atribut. Yang lebih menakutkan, kesenjangan ini akan melebar secara eksponensial seiring kenaikan level. Tuan, apakah kamu melihat? Aku mendongak mendengar suara itu dan melihat Leora berdiri membeku di samping mayat Savage Bonebul. Jari-jari rampingnya sedikit gemetar saat dia berbalik. Air mata kristal mengalir di pipinya. Aku benar-benar bukan tidak berguna. Aku mengerti perasaan Leora saat ini. Kamu tidak pernah tidak berguna. Kamu adalah malaikat yang melayang di 9 langit. Dengan kekuatan Leora saat ini, monster tier 3 biasa bukanlah lawannya. Bahkan monster tier 4 hanya bisa menimbulkan ancaman kecil. Dan ketika dia menembus ke tier 2, bahkan beberapa monster tier 5 tidak akan menjadi lawannya lagi. Sementara itu, di ruang pemantauan dimensi uji coba, Direktur Shu menatap lekat layar fluoresen pusat, alisnya semakin mengerut. Layar menampilkan data skor semua peserta secara real-time beserta rating potensi yang dihitung sistem berdasarkan skor. Apakah ini level siswa dari Linuan City tahun ini? Dia menggelengkan kepala dengan kecewa. Kecuali Dylan Chen yang nyaris mencapai rang A, yang lain bahkan tidak bisa mencapai B. Baru saja dia hendak memalingkan pandangan, penglihatan tepinya tiba-tiba menangkap titik data abnormal. Eden, poin setelah nama ini muncul dengan kecepatan yang nyaris menakutkan. Akhirnya menembus angka 5.000 di bawah pengawasan semua orang. Pupil Direktur Shu menyusut tajam. Kamu harus mengerti, skor tertinggi siswa lain hanya beberapa ratus. Bahkan Dylan Chen hanya memiliki sedikit di atas 2.000. Namun poin siswa yang biasa-biasa saja ini ternyata mencapai 5.000. Bagaimana ini bisa terjadi? Direktur Shu memukul meja dan melompat berdiri. Mengapa kecepatan pertumbuhan poinnya begitu cepat? Seorang staf di dekatnya menjawab dengan hati-hati. Mungkin dia sedang scavenging? Jika 2 gerombolan binatang saling menyerang dan dia kebetulan berada di dekatnya. Konyol. Direktur Shu memotong tajam. Bawakan aku berkas Eden. Staf itu tidak berani menunda dan segera mengambilnya, menyerahkan berkas Eden kepada Direktur Shu. Setelah meninjau berkas,
alisnya semakin mengerut dalam. Iten berkontrak dengan binatang yang dianggap cacat. Mengapa dia bisa mencapai hasil yang begitu gemilang? Tapi detik berikutnya, seolah teringat sesuatu, pupilnya menyusut. Apakah binatang malaikat itu telah pulih? Saat binatang malaikat ini pertama kali muncul, ia menyebabkan kegemparan besar di Linuan City. Di layar, poin Eden terus naik. Kolom rating potensi sudah melonjak ke rang S+. Tangan Direktur Shu tanpa sadar gemetar. Seorang jenius sekaliber ini sudah melebihi wewenang pengambilan keputusannya. Cepat, dia berbalik kepada asistennya dengan urgensi tajam. Beritahu Tuan Kota segera. Setelah 3 jam leveling, level Leora berhasil mencapai Awakening Tier 3, tak terhingga dekat dengan Awakening Tier 4 dan atribut Leora hampir 3 kali lipat dari binatang Tier 3 biasa. Tubuhku tersentak saat kekuatan mental di pikiranku naik lagi. Ini berarti level Leora telah mencapai Awakening Tier 4. Masih belum cukup monster di sini. Tuan, saat aku bertarung tadi, aku merasakan sesuatu yang besar di timur. Jika persepsiku benar, seharusnya itu monster Awakening Tier 5. Mendengar ini, semangatku langsung bangkit. Sebuah binatang Awakening Tier 5. Dalam 3 jam terakhir, Leora dan aku belum bertemu satu pun. Sekarang kita akhirnya menemukan satu. Leora, ayo kita taklukkan. Satu monster Awakening Tier 5 sudah cukup untuk meningkatkan level Leora secara signifikan. Mengikuti petunjuk Leora, kami mendekat dengan diam-diam. Sial, itu benar-benar monster Awakening Tier 5, dan kualitasnya juga tidak rendah. Melihat monster kualitas superior Tier 5, aku tak bisa menahan diri untuk mengeklik lidah. Dibandingkan monster kualitas elite tier rendah itu, atribut monster ini lebih kuat bukan hanya sedikit. Namun, menghadapi monster Awakening Tier 5 ini sekarang, kepercayaan diriku tidak goyah. Dengan atribut Leora yang meledak 100%, menghadapi monster Awakening Tier 5 ini paling-paling hanya urusan 2 pedang. Saat Leora dan aku sedang mendekat dengan diam-diam, kami menemukan ada orang lain yang sudah tiba lebih dulu. Bukan, lebih tepatnya monster ini yang menemukan mangsanya. Di lembah dalam di bawah, seekor Bloateers Tiger memimpin 3 monster Awakening Tier 4, menggiring tim 5 orang ke situasi putus asa. Yang terkuat di tim ini hanya Tuan Binatang Tier 3. Saat ini, wajah semua orang pucat pasi. Ketua kelas, apakah kita akan mati? 4 dari mereka bertanya sambil mengertakkan gigi, suara mereka penuh ketakutan akan kematian. Lidah merah darah Bloateers Tiger menjilat taringnya. Sepertinya ia akhirnya bosan dengan permainan kucing dan tikus ini. Dengan raungan yang mengguncang bumi, 4 monster itu serentak menerjang di tengah jeritan cakar yang merobek udara. Melihat pemandangan ini dari samping, aku tidak lagi ragu dan segera memerintahkan Leora bertindak. Pokoknya, aku pasti akan mendapatkan pengalaman dari monster-monster ini. Leora, aktifkan mode serif. Situasinya kritis. Hanya mode serif atribut ganda Leora yang mampu mengendalikan seluruh situasi. Begitu Leora menerima perintahku, dia melepaskan belenggu tubuhnya. Dalam sekejap, dunia berubah warna. Api suci merah tua tiba-tiba meledak, menguapkan semua kabut abu-abu dalam radius 100 meter. Bahkan udara menyimpang karena panas yang menyengat. Di bawah tatapanku yang terkejut, sosok yang luar biasa cantik perlahan bangkit dari api. 4 sayap yang terbakar api suci sepenuhnya terbentang. Setiap bulu mengalir dengan pola ilahi emas yang brilian. Mata yang semula jernih kini telah berubah menjadi pupil vertikal emas yang menyala seperti seorang ratu api yang melangkah keluar dari mitologi. Di bawah tekanan suci ini, seluruh udara lembah seolah membeku. Ketiga monster Awakening Tier 4 mengeluarkan rengekan menyedihkan, menempelkan kepala mereka dalam-dalam ke lumpur karena ketakutan. Meskipun Bloateers Tiger berada di Tier 5, menanggung tekanan Leora secara langsung, kondisinya tidak jauh lebih baik. Gerakan menerjangnya tiba-tiba berhenti, tubuh besarnya anehnya tergantung di udara. Ketua kelas, apakah itu binatang? Anggota tim termuda, Nenah, bertanya dengan suara gemetar. Tangan Roxy Shen tanpa sadar mengepal erat, ujung jarinya memutih karena tegang. Dia membuka mulut, tenggorokannya kering dan sakit. Seharusnya, meskipun bahkan dia sendiri tidak bisa menerima penjelasan ini. Tapi di dimensi uji coba pemula, hanya ada Tuan Binatang baru dan monster. Sosok suci itu jelas bukan yang terakhir, yang menyisakan hanya kemungkinan yang sangat absurd itu. Dia adalah binatang milik Tuan Binatang baru. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut, pupil vertikal emas Leora menyapu dingin ke arah monster-monster yang tersungkur di tanah. Dia melambaikan pedang suci di tangannya dengan santai. 3 cahaya pedang merah tua merobek kekosongan. Ketiga monster Awakening Tier 4 bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh besar mereka terbelah bersih menjadi 2.
Blue-Tears Tiger mengeluarkan raungan putus asa. Akhirnya, pupilnya menyusut dan tubuhnya perlahan lenyap. Bola cahaya biru seukuran bola basket naik dari sisa-sisa Blue-Tears Tiger dan perlahan menyatu ke dahi Leora. Saat jejak terakhir api suci lenyap di udara, pola ilahi emas di sekitar tubuhnya surut seperti air pasang. 4 sayap yang menyala berubah menjadi percikan api yang berterbangan dan melayang pergi. Sosoknya yang semula melayang di udara, perlahan turun, meskipun langkahnya terlihat agak goyah. Meskipun mode serif bisa sangat meningkatkan atributnya, konsumsinya sama mengerikannya. Pada level Awakening Tier 4 Leora, bahkan dengan sekuat tenaga, dia hanya bisa mempertahankannya sekitar 30 detik. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Leora sedikit memiringkan kepalanya, pandangannya mendarat pada area bayangan tidak jauh dari sana. Roxy Shen dan yang lain tanpa sadar menahan napas, penglihatan mereka mengikuti arah Leora. Orang seperti apa yang bisa memiliki binatang sekuat itu? Namun, saat sosok familiar itu melangkah keluar dari bayangan, semua orang membeku. Eden, pupil Roxy Shen menyusut tajam, suaranya tanpa sadar naik 1 oktav. Sebagai ketua kelas Beast Class 3, dia tentu mengenal teman sekelas yang biasanya rendah profil ini. Tidak lama lalu, dia bahkan mendengar teman sekelas ini kehilangan binatangnya, dan dia merasa marah karenanya. Sekarang, saat aku mendekat, aku sadar Leora telah menyelamatkan beberapa wajah familiar. Ketua kelas Roxy, kebetulan sekali. Kebetulan? Roxy menjawab secara mekanis. Seorang siswa yang biasanya biasa-biasa saja kini berdiri di samping binatang tier legendaris yang mampu membunuh monster tier 5 secara instan. Rasa ketidakcocokan membuat pelipisnya berdenyut. Aku mengangguk sopan dan memberi isyarat kepada Leora untuk pergi. Dengan waktu tersisa kurang dari setengah jam, aku harus merebut waktu terakhir ini untuk membawa level Leora ke Awakening Tier 5. Leora patuh mengikuti. Sebelum pergi, dia tidak lupa membungkuk sedikit kepada semua orang. Gerakan ini membuat seluruh tim secara kolektif terkesiap. Saat sosokku baru saja menghilang ke dalam kabut, anggota tim langsung meledak. Ketua kelas, apakah kamu melihat itu? Saat binatang itu membungkuk, aku hampir berlutut. Bukankah Eden kehilangan binatangnya? Mengapa aku merasa dia sekarang bahkan lebih kuat? Sejujurnya, aku pikir binatang tier epic yang dicuri Dylan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ini. Jadi, untuk ujian dalam 10 hari, jika kita bertemu Eden, seorang anggota tim berbicara dengan suara lemah. Menyerah segera. Kelima orang itu berkata serentak. Di sisi lain, di kediaman Tuan Kota Xavier berdiri hormat di satu sisi, pandangannya membawa sedikit kegugupan. Di depannya, seorang pria parubaya berpakaian setelan Zhongshon biru Navi berdiri dengan tangan di belakang punggung. Meskipun senyum samar bermain di sudut mulut pria itu, ia menyelimuti seluruh aula dengan tekanan tak terlihat. Dia adalah pemimpin sejati seluruh distrik militer selatan. Komandan Wei, mengapa Anda datang secara pribadi? Wei Yuan berbalik, pandangannya beristirahat pada Xavier sejenak. Mantan prajurit yang dulu berjuang di bawah komandonya kini telah menjadi tuan kota. Aku baru saja datang dari Lanyang City. Mereka menghasilkan bibit potensi rang A tahun ini. Tidak buruk, meskipun. Dia mengatakan ini. Xavier dengan tajam menyadari kekecewaan yang berkedip di mata Wei Yuan. Komandan Wei, saya khawatir situasi Linuan City kami tahun ini mirip dengan Lanyang City. Sebelum uji coba dibuka, dia telah memerintahkan personel untuk meninjau semua berkas peserta secara menyeluruh. Selain anak manja keluarga Chen yang berkontrak dengan Succubus Tier Epic, kualitas binatang lainnya cukup menyedihkan. Wei Yuan menghela napas ringan, kekecewaan terlihat di antara alisnya. Sudahlah. Pemanggilan binatang pada akhirnya bergantung pada takdir. Tidak bisa dipaksakan. Dia meluruskan kerahnya. Aku masih akan mengunjungi kota-kota lain. Saat Xavier hendak mengantarnya, asisten tuan kota tiba-tiba tersandung masuk. Apa artinya ini? Wajah Xavier menggelap. Kehilangan muka di depan mantan atasannya sangat memalukan baginya. Bagaimana biasanya aku mengajarmu? Saat menghadapi masalah, tetap tenang. Baru kemudian asisten itu menyadari sosok penting di aula. Keringat dingin langsung muncul di dahinya, tapi dia tidak bisa memikirkan itu sekarang. Suaranya gemetar karena kegembiraan. Tuan Kota, Linuan City kami telah menghasilkan siswa potensi rang S. Apa? Suara Xavier tiba-tiba naik, meledak di kediaman Tuan Kota yang sunyi. Bahkan Wei Yuan yang tadi tenang, tiba-tiba berbalik, melemparkan tatapan terkejut. Di kediaman Tuan Kota, udara seolah membeku sejenak. Komandan Wei, mengapa kita tidak pergi melihatnya? Melihat minat Wei Yuan yang jelas, Xavier menyarankan dengan hati-hati. Kilatan cahaya emas melintas di mata dalam Wei Yuan. Ayo pergi. Namun,
Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ruang pemantauan sudah meledak. Direktur Shu menatap lekat layar pemantauan, cangkir kopinya sudah miring sejak tadi. Angka mencolok di layar itu menghantam hatinya seperti palu berat. Tempat pertama, Eden, 25.500 poin. Sementara itu, skor tempat kedua Dylan Chen masih berada di angka menyedihkan 3.000 poin. Yang lebih membuat sesak, skor Eden terus naik dengan kecepatan yang menakjubkan. Rekor tertinggi selama 10 tahun terakhir, hanya 3.500 poin. Direktur Shu bergumam sendiri, tenggorokannya tanpa sadar bergulir. Pandangannya perlahan berpindah ke kolom evaluasi potensi. Pupilnya seketika menyusut. Rating potensi kuadruple rang di dimensi uji coba. Sayap putih salju Leora ternoda darah monster. Di kakinya, mayat menumpuk menjadi gunung kecil. Tuan, mereka sudah lebih pintar. Aku menyipitkan mata ke arah pintu masuk lembah. Puluhan spesies monster berbeda secara tak terduga membentuk koalisi, memperlihatkan taring dan cakar sambil memblokir semua rute pelarian. Meskipun sebagian besar hanya monster tier 2 dan tier 3 yang rendah. Puluhan monster yang berkumpul tetap menciptakan momentum yang mengesankan. Sepertinya kita telah membuat mereka ketakutan. Dalam setengah jam terakhir, aku memimpin Leora dalam pembantaian yang nyaris gila. Pada akhirnya, monster yang tersisa tidak punya pilihan selain bersatu dan memancing kami ke lembah ini. Aku melirik pengukur waktuku. 3 menit tersisa. Sempurna. Menghemat kami dari mencari mereka. Leora mengerti. Setelah periode pertarungan ini, koordinasi kami telah meningkat pesat. Sekarang, tanpa aku berbicara, Leora bisa menilai niatku. Lepaskan mode serif. Pola emas seketika merayap di seluruh tubuh Leora. Sayap cahaya yang menyilaukan meledak keluar. Divine Judgment. Cahaya putih membutakan menyapu lembah seperti gelombang pasang. Dimanapun ia lewat, monster-monster naik dan jatuh. Saat kepala serigala iblis tier 5 terakhir terbang tinggi, seluruh tubuh Leora tiba-tiba meledak dengan cahaya emas yang menyilaukan. Awakening tier 5 tercapai. Aku segera memeriksa berbagai atribut Leora. Teror kualitas legendaris malaikat kecil itu akhirnya menunjukkan ujungnya, meskipun levelnya hanya Awakening tier 5. Nilai atribut Leora sudah menghancurkan binatang Awakening tier 7 atau 8 biasa. Aku menatap saran pengembangan di antarmuka sistem. Aku punya firasat. Selama aku mengumpulkan Radiant Crystal, Sacred Spirit Leaf, dan Angelic Sacred Blood, ketiga bahan ini, kualitas Leora akan mengalami lompatan perbaikan ke depan. Namun, toko binatang terbesar di Linuan City bahkan tidak memiliki kabar tentang ketiga bahan ini. Aku tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Saat itu, energi gelisah di sekitar Leora akhirnya tenang. Tuan, kita seharusnya pergi sekarang, kan? Leora dengan lembut menarik lengan bajuku, wajah kecilnya sedikit mengerut saat memeriksa sekitar. Aku menunduk ke pengukur waktu. Angka tepat mencapai 0. Detik berikutnya, suara mekanis yang hikmat bergema di seluruh dimensi uji coba. Uji coba pemula ini secara resmi berakhir. Mohon siapkan diri untuk keberangkatan. Dalam 10 detik, semua orang di dimensi ini akan ditransportasikan kembali ke Linuan City bersama-sama. Saat hitung mundur selesai, cahaya putih membutakan menelan seluruh dunia. Saat aku membuka mata lagi, di depanku adalah garis besar alun-alun Linuan City yang familiar. Sebelum aku sempat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan pusing setelah transportasi, aku menemukan kami sudah dikelilingi oleh staf yang bersemangat. Direktur Shu, yang memimpin mereka, cepat melangkah maju. Direktur uji coba yang biasanya tegas ini kini tersenyum lebar. Siswa Eden, penampilanmu di uji coba pemula benar-benar menakjubkan. Tuan kota secara khusus memerintahkan saya untuk mengundangmu berbicara. Aku berhenti sejenak tapi segera mengerti. Pasti karena penampilanku di dimensi uji coba pemula menarik perhatian tuan kota. Aku sudah memperkirakan hasil ini sebelumnya jadi aku tidak menolak. Baiklah. Saat sosokku menghilang di pinggir alun-alun, peserta lain berhasil ditransportasikan kembali. Saat Dylan Chen muncul di tengah alun-alun dengan lengan memeluk Succubus, dia segera dikelilingi oleh sekelompok siswa yang menjilat. Dylan, tempat pertama uji coba ini pasti milikmu. Binatang tier epic memang tak tertandingi. Aku bertaruh Dylan mendapat setidaknya 3.000 poin. Hasil itu akan menjadi kemenangan telak di tahun-tahun sebelumnya. Dylan mendengarkan pujian ini, mulutnya nyaris membelah wajah. Cepat lihat. Ranking sedang diumumkan. Dengan seruan, seluruh alun-alun seketika mendidih. Perhatian semua orang langsung tertuju pada layar besar di tengah alun-alun. Ranking perlahan muncul, dimulai dari tempat terakhir. Sorak-sorai atau desahan sesekali meledak dari kerumunan. Dylan pasti merebut tempat pertama kali ini. Dylan menikmati kegembiraan semua orang,
jari-jarinya dengan ringan bermain dengan rambut Succubus. Dia sudah membayangkan adegan menerima pujian Tuan Kota sebentar lagi. Namun, detik berikutnya, apakah aku melihat salah? Mengapa nama Dylan berada di tempat kedua? Suara ini menyambar seperti petir, seketika menghancurkan fantasi Dylan Chen. Dia memutar kepala dengan cepat, menatap lekat data mencolok di layar. Tempat kedua, Dylan Chen, 4.100 poin. Evaluasi potensi, rang A. Ini tidak mungkin. Mata Dylan Chen nyaris pecah, suaranya melengkung. 4.100 poin. Hasil ini sudah menciptakan sejarah Linuan City. Bagaimana dia masih bisa berada di tempat kedua? Mata Dylan Chen berubah merah darah, menatap lekat layar besar di tengah alun-alun. Siapa? Siapa yang mencuri tempat pertamaku? Di bawah tatapan semua orang, tempat pertama perlahan terungkap. Tempat pertama, Eden, 44.300 poin. Evaluasi potensi kuadruple S-Rank. Saat ranking ini diumumkan, seluruh alun-alun seolah ada bom yang dijatuhkan ke dalamnya. Ya Tuhan, poin Eden 44.300. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Itu benar-benar 5 digit. Potensi kuadruple S-Rank. Ini benar-benar kode curang manusia. Di tengah seruan yang naik turun, Dylan Chen berdiri membeku di tempat seolah disambar petir. Dia menatap lekat dua angka itu, 44.300 versus 4.100, selisih 10 kali lipat. Bagaimana ini bisa terjadi? Curang? Ini pasti curang. Dylan tiba-tiba tertawa histeris, kukunya menggali dalam ketelapak tangannya. Aku mengerti sekarang. Bajingan miskin itu pasti menggunakan 20 juta yang diberikan ayahku untuk menyewa orang agar meningkatkan skornya. Berpikir bahwa anak miskin yang dulu diinjak-injaknya kini menggunakan uang amal keluarga Chen untuk mempermalukannya sebagai balasan. Kemarahan di dadanya nyaris membakarnya habis. Eden, kamu pikir menggunakan uang keluargaku membiarkanmu mengalahkanku? Sekarang, segera, aku akan menyewa pasukan pemburu iblis tier atas. Jika 10 tidak cukup, maka 20. Dalam 10 hari di ujian akademi, aku akan membuat pinggang itu berlutut di depanku dan memohon ampun. Tapi saat ini, pikiran Dylan Chen hanya memegang satu pikiran. Habiskan biaya berapapun untuk menghancurkan Eden sepenuhnya. Succubus itu ditarik kasar ke depan olehnya. Tapi saat dia berbalik, penglihatan tepinya menangkap nama yang bersinar di layar alun-alun. Eden, kuadruple S-Rank. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hatinya. Apakah pilihan awalku benar-benar tepat? Sementara itu, di bawah bimbingan Direktur Shu, aku tiba di ruang konferensi yang dihias elegan. Begitu masuk, pandanganku langsung terkunci pada sosok biru Navi yang duduk di posisi utama. Tuan Kota Xavier berdiri hormat di samping. Detail ini membuatku seketika sadar bahwa pria parubaya di depanku memiliki posisi jauh di atas Tuan Kota. Melihatku masuk, Xavier segera bangkit untuk memperkenalkan siswa Eden. Ini adalah Komandan Utama Distrik Militer Selatan, Komandan Wei Yuan. Pupilku sedikit menyusut. Nama ini praktis legendaris di Longia Nation. Seorang tuan binatang tier Saffron, tulang punggung zona perang selatan, sosok sejati yang mampu membalikkan keadaan dalam krisis nasional. Tuan Kota Komandan, halo. Setelah mengumpulkan diri, aku membungkuk memberi salam. Wei Yuan mengangguk sedikit, tatapan dalamnya memeriksaku sebelum berbicara dengan hangat. Siswa Eden, selamat atas pencapaian evaluasi potensi kuadruple S-Rank di uji coba pemula. Terima kasih, Komandan. Namun, Anda memanggilku ke sini seharusnya tentang hal lain, kan? Melihat responsku, kilatan persetujuan muncul di mata Wei Yuan. Saat dia menerima kabar evaluasi kuadruple S-Rank Eden dalam perjalanan, reaksi pertamanya adalah keraguan. Lagi pula, di Longia Nation, jenius yang mencapai level ini bisa dihitung dengan jari. Bagi kota perbatasan seperti Linuan City untuk menghasilkan jenius evaluasi kuadruple S-Rank hampir tidak mungkin. Dia awalnya berpikir jenius ini mengandalkan trik tertentu untuk mencapai evaluasi kuadruple S-Rank. Tapi setelah secara pribadi menyaksikan binatang Eden, anggapan itu langsung menguap. Aura yang memancar dari binatang itu jelas melampaui batas tier epik. Memiliki binatang tier legendaris. Mencapai evaluasi kuadruple S-Rank adalah hal yang sangat wajar. Siswa Eden, aku memang punya permintaan. Saat Wei Yuan berbicara, pandangannya menyapu ringan ke arah Xavier. Tuan Kota segera mengerti dan hormat keluar dari ruangan. Setelah pintu tertutup, Wei Yuan mengangkat tangan dan melambai ringan. Layar biru pucat beriak seperti air, menyelimuti mereka berdua. Ini adalah, pupilku menyusut. Domain. Aplikasi dasar domain. Begitu kamu naik ke tier komandan, kamu akan secara alami menguasainya.
Ini terutama memastikan percakapan kita tidak disadap oleh dunia luar. Aku menatap penghalang energi yang beriak di depanku. Ekspresiku perlahan menjadi serius. Bagi Tuan Binatang Tier Sovereign untuk begitu berhati-hati, bahkan menggunakan kekuatan domain untuk mengisolasi luar. Ini bukan masalah biasa. Kemungkinan besar menyangkut situasi keseluruhan Longia Nation. Siswa Eden, kamu seharusnya tahu bahwa celah dimensi adalah dunia lain yang menyatu dengan Blue Star. Semua negara membangun garis pertahanan di celah dimensi untuk menyediakan lingkungan pelatihan aman bagi Tuan Binatang Tier rendah. Aku mengangguk. Sejarah ini sudah lama tercatat di buku pelajaran, tapi pembangunan garis pertahanan Longia Nation tertinggal di belakang negara lain. Wei Yuan tiba-tiba mengubah arah. Apakah kamu tahu mengapa? Aku mengerutkan alis, berpikir. Apakah karena pembangunan garis pertahanan tidak berjalan lancar? Tepat sekali. Jari Wei Yuan menggambar di kekosongan, membentuk gambar proyeksi. 3 tahun lalu, kami menemukan situs uji coba raksasa di lokasi kritis. Biasanya, menemukan situs uji coba adalah kabar baik, tapi situs uji coba ini kebetulan berada di node paling kritis garis pertahanan. Tanpa membersihkan situs uji coba ini, garis pertahanan akan selamanya memiliki celah. Makhluk klan iblis itu bisa menyerbu melalui celah ini kapan saja. Mendengar ini, aku tak bisa menahan diri untuk mendongak ke Wei Yuan. Tapi sepertinya aku tidak bisa membantu banyak. Wei Yuan mengangkat tangan untuk memotong, ujung jarinya menyentuh kekosongan dengan ringan. Proyeksi 3 dimensi segera terbentang. Di proyeksi, berbagai wilayah situs uji coba ditandai dengan jelas. Sebagian besar-besar menampilkan hijau yang mewakili status sudah dibersihkan. Hanya wilayah inti yang masih berkedip dengan cahaya merah mencolok. Kami sudah membersihkan semua wilayah uji coba kesulitan lainnya. Hanya yang terakhir ini, dia menunjuk ke cahaya merah itu. Ini membutuhkan 3 orang pada tingkat terbangun 5, atau di bawahnya untuk menantang sebagai tim. Proyeksi itu tiba-tiba membesar, menampilkan data rinci untuk wilayah tersebut. Tingkat kesulitan, tier abis. Situs uji coba adalah alam rahasia khusus dan celah dimensi. Mereka yang membersihkannya akan menerima hadiah yang melimpah. Berdasarkan tingkat kesulitan, bangsa Longia secara resmi mengklasifikasikannya menjadi 5 level. Biasa, sulit, mimpi buruk, neraka, dan di puncaknya, abis. Aku butuh kau, Wei Yuan. Dia menatap langsung ke mataku. Bersama dengan 2 jenius peringkat quadruple S lainnya, selesaikan tantangan tertinggi ini dan bantu bangsa Longia menyelesaikan pembangunan garis pertahanannya. Mendengar ini, aku akhirnya mengerti mengapa Komandan Utama Distrik Militer secara pribadi mencari pemburu binatang tingkat terbangun pemula. Saat aku mencerna informasi ini, Wei Yuan salah mengira aku punya kekhawatiran. Uji coba ini memang membawa risiko yang sangat besar. Jadi hanya dengan berpartisipasi saja, kau sudah memenuhi syarat untuk memilih satu barang dari perbendaharaan Distrik Militer Selatan. Saat Wei Yuan berbicara, dia mengangkat tangan dan membuka layar cahaya di udara. Tak terhitung jumlahnya bayangan material langka mengalir di layar itu. Aku melihat ke atas dengan santai, tapi tatapanku langsung terkunci pada satu material tertentu. Kristal radiasi. Dan itu adalah kristal radiasi utuh. Komandan, suaraku sedikit bergetar. Perbendaharaan distrik militer punya kristal radiasi utuh. Aku tidak pernah menyangka akan mengetahui material pertama untuk melatih Leora di sini. Mata Wei Yuan berkilat dengan kejutan. Ujung jarinya mengetuk ringan, memperbesar bayangan kristal itu. Sepertinya barang ini sangat penting bagimu. Aku mengangguk. Bagus. Selama kau setuju berpartisipasi dalam uji coba, terlepas dari berhasil atau gagal, itu milikmu. Deal? Aku menjawab tanpa ragu. Aku memang sudah berencana untuk menerima jenis pengabdian kepada bangsa ini. Kristal radiasi sekarang murni kejutan bonus. Melihat aku setuju, Wei Yuan juga menghela napas lega yang berat. Dia telah membuat janji militer bahwa tahun ini dia pasti akan menyelesaikan seluruh pembangunan garis pertahanan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita berangkat sekarang. Setiap hari kita menunda, celah garis pertahanan akan merenggut nyawa beberapa pemburu binatang Longia lagi. Gaya komandan distrik militer memang cepat dan tegas. Sebelum aku sempat bereaksi, aku merasakan pinggangku menegang. Wei Yuan langsung membawa Leora dan aku melesat ke langit. Di tengah suara memecah udara, seekor burung raksasa yang menutupi langit tiba-tiba menyobek awan. Ketiga kami mendarat dengan mantap di punggungnya yang lebar. Aku secara insting menyelidiki informasi binatang ini, layar penuh tanda tanya membuat hatiku berdegup kencang. Tapi yang lebih mengejutkan aku, meskipun kecepatan memecah udara si pemakan awan ini, kami tidak merasakan tekanan angin sama sekali. Ini berarti binatang di bawah kami setidaknya berada di tingkat komandan dan sangat mungkin telah mencapai tingkat Sovereign.
3 jam kemudian, si pemakan awan turun di pangkalan militer yang dikelilingi gunung. Saat aku melompat dari punggung burung raksasa itu, aku segera melihat 2 orang muda di plaza camp selain para prajurit. 2 orang ini seharusnya adalah rekan yang akan bergabung denganku untuk uji coba. Yuna Ying, ibu kota, potensi peringkat quadruple S Iten, kota Lin Yuan, juga potensi peringkat quadruple S. Uji coba ini akan diselesaikan oleh kami bertiga bersama. Wei Yuan secara singkat memperkenalkan informasi semua orang. Berdiri di sebelah kiri, Yuna Ying mengenakan jubah putih dengan es kristal bening bertengger di bahunya. Mendengar perkenalan Wei Yuan, dia mengangguk sedikit ke arahku. Namun, tatapannya tertahan pada Leora selama beberapa detik ekstra. Kilatan kejutan melintas di pupil es birunya. Aku juga menyapa dia dengan sopan sebelum memeriksa informasi binatang wanita ini. Sedangkan Skylar di sebelah kanan, dia berdiri dengan tangan disilangkan. Seekor triant perunggu setinggi 3 meter menjulang di sisinya. Dia melirikku dari samping, matanya menunjukkan secercah penghinaan. Aku dengan hati-hati membandingkan data ketiga binatang itu, perlahan membentuk penilaian. Bahkan di antara kualitas legendaris 1 bintang, kesenjangannya ternyata sangat jelas. Meskipun atribut Leora tidak berada di tingkat teratas, dia unggul dalam perkembangan seimbang tanpa kelemahan apapun. Wei Yuan berbicara lagi di samping. Apakah kalian punya hal lain yang perlu dipersiapkan? Jika tidak, aku akan membawa kalian ke situs uji coba sekarang. Tatapan Wei Yuan menyapu di antara kami bertiga. Siap kapan saja. Yuna dan Skylar juga menyatakan bahwa persiapan mereka sudah selesai. Tak lama kemudian, Wei Yuan memimpin kami ke pintu masuk sebuah kuil kuno. Meskipun sudah rusak, beberapa detail halus masih mengungkapkan keagungannya dulu. Ini dulunya adalah tanah suci Raspberry. Tapi entah bagaimana seluruh Raspberry itu lenyap, meninggalkan hanya situs uji coba ini. Menyelesaikan uji coba ini seharusnya memberi kalian hadiah yang layak. Tapi jika kalian menghadapi bahaya, pilih untuk mundur segera. Bagaimanapun, keselamatan kalian yang paling penting. Jangan khawatir, Komandan. Skylar menepuk dadanya dengan yakin. Dengan aku di sini, uji coba ini sudah di tangan. Wei Yuan menatapnya dalam-dalam. Kuharap begitu. Tanpa basa-basi lagi, Wei Yuan menunjuk ke platform batu di tengah kuil. Letakkan tangan kalian di sana untuk mengaktifkan uji coba. Akhirnya, dengan suaranya yang menggema, semua prajurit berdiri tegak dan memberi hormat serentak. Kami mendoakan kalian kembali dengan kemenangan. Di bawah tatapan semua orang, kami bertiga secara bersamaan meletakkan tangan kami di platform batu itu. Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan menyembur ke langit, sepenuhnya menelan ketiga sosok kami. Untuk mengumpulkan material guna memperbaiki Leora, aku setuju dengan permintaan militer dan datang ke situs uji coba. Di dalam situs uji coba sekarang, Skylar tiba-tiba berhenti dan menatapku. Cabang-cabang tebal trian perang berdesir di belakangnya. Anak desa, aku tidak peduli trik apa yang kau gunakan untuk mendapatkan evaluasi quadruple S. Saat kita menghadapi bahaya nanti, cukup sembunyi saja dengan patuh di belakangku. Dan Yuna, dia mengangkat dagunya, wajahnya penuh arogansi. Dengan kami di sini, setidaknya kami bisa menjaga nyawamu saat bahaya datang. Aku mengangkat alis dengan tertarik. Anak muda ibu kota ini arogan, tapi hatinya tidak buruk. Dia hanya belum dihantam oleh masyarakat, jadi terlalu percaya diri. Lagi pula, membunuh berbagai monster di uji coba tidak akan meningkatkan level binatang anyai. Jika ada yang mau mengambil tindakan, aku lebih dari senang. Tidak masalah. Kau pimpin saja. Aku tidak akan mencuri sorotanmu. Aku sengaja mundur 2 langkah dan membuat gerakan tolong lanjutkan yang berlebihan. Pilihan yang pintar. Skylar mendengus puas dan melangkah ke depan tim. Sementara itu, Yuna sepertinya benar-benar mengabaikan semua ini, sepenuhnya fokus berkomunikasi dengan Phoenix S di bahunya. Tak lama kemudian, kami bertiga bertemu dengan gelombang monster pertama. Melihat informasi ketiga golem uji coba ini, aku akhirnya mengerti tingkat kesulitan uji coba abis. Golem uji coba dengan atribut penuh 100 telah mencapai level monster superior tier 6. Bahkan, karena atribut mereka sangat seimbang, kekuatan mereka bahkan melampaui monster pada tier yang sama. Yang lebih mengerikan, ini hanyalah gelombang monster pertama uji coba. Kekuatan monster yang akan kita hadapi selanjutnya akan terus meningkat. Namun, Skylar sepertinya tidak menyadari tingkat keparahan situasi. Dia sudah melangkah maju dengan berani. Yuna, jangan ikut campur. Aku akan tangani kaleng-kaleng timah ini sendiri. Yuna mempertimbangkan sejenak, lalu mengangguk sedikit setuju. Akar belitan. Atas perintah Skylar, akar-akar tebal trian perang meledak dari tanah, melilit ketiga golem seperti ular piton raksasa. Serat kayu menggesek kulit logam, menghasilkan suara yang memekakkan telinga.
Akhirnya, dengan 3 retakan ledakan, golem-golem itu hancur berkeping-keping. Bagaimana, Triantku? Skylar bangga berbalik menatap kami, wajahnya meminta pujian. Leora dan aku saling pandang. Kami berdua dengan kooperatif mengacungkan jempol. Leora bahkan dengan bijak menambahkan, begitu kuat. Skylar dipuji hingga hampir melayang, suaranya naik 1 oktav. Meskipun kekuatanmu agak kurang, jika kau amati pertempuranku dengan saksama, kau pasti akan belajar banyak. Benar, benar, benar. Aku mengangguk berulang kali sambil menahan Leora yang ingin membantah. Selanjutnya, Skylar terus memikul peran pembuka jalan. Namun, saat kami semakin dalam, golem uji coba yang kami hadapi semakin kuat. Ketika 5 golem uji coba tier terbangun 7 menghadang jalan kami, Skylar akhirnya tidak bisa tersenyum lagi. Dia basah kuyup oleh keringat. 5 golem uji coba dengan atribut rata-rata 120 poin. Trian perang jelas kesulitan besar untuk menanganinya. Butiran keringat halus merembes dari dahi Skylar. Tinjunya yang terkepal sedikit gemetar. Skylar, butuh bantuan? Aku mendekat dengan ramah bertanya. Tidak perlu. Skylar mengertakkan gigi belakangnya dengan keras kepala, tapi siapapun bisa melihat dia memaksakan diri. Namun, Yuna di samping dengan ringan menepuk Phoenix S di bahunya. Suaranya dingin. Aku akan mengendalikan outputmu. Mendengar Yuna berbicara, aku mengangkat alis dengan terkejut. Ratu S ini ternyata bicara. Dan mendengar Yuna akan bertindak, Skylar langsung menghela napas lega. Dia bisa menangani 5 golem uji coba ini, tapi itu akan mengharuskan membayar harga tertentu. Tapi ini hanya pos pemeriksaan pertama uji coba. Selanjutnya, dengan Yuna bergabung dalam pertempuran, situasi langsung berbalik. Spiral S. Saat Phoenix S mengepakkan sayapnya, sendi-sendi golem uji coba langsung tertutup es. Trian perang merebut kesempatan ini, mengangkat cabang-cabang tebal untuk menghancurkan golem-golem beku satu persatu. Dalam perjalanan berikutnya, aku senang untuk bersantai. Yuna dan Skylar bekerja sama. Golem uji coba hampir tidak bertahan 1 ronde melawan mereka. Leora dan aku sementara menjadi orang luar. Tak lama kemudian, Skylar dan Yuna menggilas pos pemeriksaan pertama. Kami bertiga tiba bersama di ujung pos pemeriksaan pertama. 3 lorong dalam muncul di depan kami. Di sini, ini adalah pos pemeriksaan kedua uji coba tier abis. Menurut informasi Wei Yuan, ketiga lorong ini harus dipilih masing-masing oleh 1 orang untuk menyelesaikan seluruh uji coba lorong secara mandiri sebelum memasuki pos pemeriksaan ketiga. Sedangkan isi pos pemeriksaan ketiga, bahkan Wei Yuan tidak tahu. Peserta uji coba tahun lalu paling hanya mencapai pos pemeriksaan kedua. Skylar tiba-tiba berbalik, tatapannya tertahan padaku cukup lama, nada suaranya membawa keraguan yang jelas. Bisakah kau menanganinya? Dia tentu saja tidak khawatir sama sekali tentang kekuatan Yuna. Sebagai peringkat teratas uji coba pemula ibu kota, kekuatannya bahkan melampaui dirinya sendiri. Tapi jenius dari pedesaan ini, jika dia menyeret mereka turun, meskipun dia dan Yuna menyelesaikan pos pemeriksaan kedua, uji coba ini tetap akan gagal. Bahkan Yuna yang biasanya cuek sedikit memalingkan kepalanya, menunggu jawabanku. Bagaimanapun, aku belum bergerak sepanjang jalan, jadi dia juga tidak bisa menilai kekuatan rekan ini. Menghadapi keraguan Skylar, aku tidak berdebat. Aku hanya tersenyum tipis dan berjalan langsung menuju lorong tengah. Seorang pria tidak boleh bilang dia tidak bisa menanganinya. Saat aku melangkah masuk ke lorong, aku merasakan diriku berada di dunia lain. Aku berbalik cepat hanya untuk mendapati pintu masuk telah lenyap, digantikan oleh kekosongan kegelapan. Di depanku, sosok seperti mekanik perlahan terbentuk. Tipe ditingkatkan, alisku sedikit berkerut. Dibandingkan golem keseimbangan biasa, orang ini jelas lebih kuat lebih dari 1 tier. Tidak hanya memiliki keterampilan buff peningkatan atribut, tapi yang lebih merepotkan adalah kemampuan medan keseimbangan itu. Leora, kalahkan dia. Sebelum kata-kataku selesai, sayap perak putih Leora sepenuhnya terbentang. Sebuah pedang panjang yang terbakar dengan api merah menyala terkondensasi di tangannya. Aku melihat sayapnya mengepak ringan. Sosoknya langsung berkedip di depan golem. Cahaya pedang emas menyabet lewat seperti bintang dan bulan. Golem ditingkatkan terbelah 2. Sisa-sisanya jatuh ke tanah dalam 2 potongan. Saat golem hancur, penghalang biru yang menghalangi di depan juga lenyap. Aku memimpin Leora maju di ruang kedua. Yang menanti kami masih golem uji coba ditingkatkan, hanya saja tiernya naik ke tingkat terbangun 6. Melihat atribut musuh melonjak ke 120 poin. Alisku berkerut rapat. Tidak heran peserta uji coba sebelumnya tidak bisa melewati pos pemeriksaan ini. Setiap ruang yang dibersihkan, kekuatan golem meningkat secara geometris.
Atribut golem ditingkatkan tier terbangun 6 ini sudah menyaingi binatang epik tier 5 dan ini baru pos pemeriksaan kedua. Cahaya pedang Leora kembali berkilauan dengan gemilang. Golem uji coba itu jatuh. Di ruang berikutnya, 2 golem tier terbangun 6 muncul secara bersamaan. Medan keseimbangan mulai menunjukkan kekuatannya, menekan atribut Leora sekitar 10 poin. Untungnya, meskipun dilemahkan, Leora masih memegang keunggulan mutlak. Dia dengan cepat membereskan kedua golem uji coba tier terbangun 6 ini. Selanjutnya, kesulitan uji coba terus naik. Saat Leora dan aku mencapai ruang terakhir, 3 golem uji coba yang memancarkan aura mengerikan sudah siap. Melihat 3 golem uji coba ditingkatkan yang menghadapi Leora dengan 3 medan keseimbangan bertumpuk, atribut Leora ditekan hampir 30 poin. Ini berarti meskipun dengan kekuatan Leora tanpa mengaktifkan mode serif, menangani golem-golem ini akan cukup sulit. Tapi saat ini, aku tidak khawatir tentang pertempuran di depan, melainkan 2 orang lainnya. Bisakah mereka benar-benar melewati uji coba pos pemeriksaan ini? Phoenix S tak bernama memiliki atribut mental mencapai 170 poin. Dikombinasikan dengan keterampilannya yang luar biasa, membersihkan seharusnya bukan masalah. Tapi Trian Perang Skylar menghadapi 3 golem ditingkatkan tier terbangun 7. Itu mungkin berbahaya. Saat pikiran berpacu di benakku, aku sudah memutuskan. Leora, aktifkan mode serif. Pertarungan cepat, selesai cepat. Mengerti. Malaikat kecil itu menjawab dengan jelas. Saat dia melakukannya, api merah meledak dari sekeliling tubuhnya. 4 sayap cahaya terbentang di belakangnya. Gelombang energi suci yang menyala menyapu seluruh ruang. Atribut berlipat ganda. 300 poin. Dominasi penghancuran mutlak. 3 sinar pedang emas menyabet melintasi seperti meteor. Ketiga golem ditingkatkan bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terbelah bersih. Langsung berubah menjadi abu dan berserakan di angin. Penghalang di ujung lorong juga akhirnya perlahan lenyap. Pada saat yang sama, di ruang pemantauan inti situs uji coba, sebuah platform batu raksasa melayang di tengah, menampilkan status penyelesaian peserta uji coba secara real-time. Komandan, mereka telah memasuki pos pemeriksaan kedua. Wei Yuan mengangguk sedikit mendengar kata-kata itu, tatapannya dengan serius tertuju pada platform batu. Dia tahu lebih baik dari siapapun. Mulai dari pos pemeriksaan kedua adalah ujian sejati uji coba ini. Uji coba tahun lalu, kecuali jenius potensi quadruple S yang nyaris mencapai akhir, 2 jenius peringkat double S lainnya hanya menyelesaikan 70% kemajuan sebelum tersingkir. Wei Yuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya memutih karena tekanan. Jika kali ini gagal lagi, kita harus menunggu hingga tahun depan. Berikan perintah. Perintahkan pasukan memasuki kesiagaan tempur level 1. Setelah membersihkan pos pemeriksaan kedua, sebagian situs uji coba akan lenyap. Makhluk klan iblis pasti akan membanjir melalui celah itu. Meskipun kita belum tahu apakah ketiganya bisa membersihkan pos pemeriksaan kedua, mempersiapkan lebih awal tidak pernah merugikan. Ya, Tuan. Wakil itu hendak berbalik dan pergi ketika penglihatan pinggirannya tiba-tiba menangkap platform batu yang berkedip dengan cahaya gemilang. Dia menatap dengan mata terbelalak tidak percaya. Komandan, sepertinya seseorang telah membersihkan pos pemeriksaan kedua. Apa? Wei Yuan berbalik cepat, tatapannya terkunci kuat pada platform batu. Di sana, 5 karakter besar jelas menampilkan. 1 orang telah membersihkan. Siapa? Harus dipahami bahwa dari ketiga orang memasuki pos pemeriksaan kedua hingga sekarang. Baru setengah jam telah berlalu. Dari cerita peserta uji coba sebelumnya, dia tahu ruang terakhir berisi 3 golem uji coba tier terbangun 7. Tier terbangun 5 versus tier terbangun 7. Bahkan jika ketiga binatang itu legendaris, menanganinya sangat sulit. Komandan, saya rasa seharusnya Yuna Ying. Wakil itu, setelah pulih, menganalisis dengan hati-hati. Bagaimanapun, garis keturunan keluarga Ying istimewa. Mereka hanya bisa mengikat 1 binatang seumur hidup. Pemikiran wakil itu selaras dengan tebakan Wei Yuan. Keluarga Ying, sebagai salah satu keluarga tertua di bangsa Longia, memiliki pewarisan garis keturunan yang sangat istimewa. Anggota keluarga hanya bisa mengikat 1 binatang seumur hidup, tapi kekuatan garis keturunan mereka dapat secara bertahap meningkatkan kualitas binatang itu. Karena ini, binatang anggota keluarga Ying setidaknya tier epic. Gadis Ying itu adalah bakat tertinggi yang dihasilkan keluarga dalam hampir 1 abad. Membersihkan begitu cepat cukup masuk akal. Hanya sampai di titik ini, ekspresi Wei Yuan menjadi serius. Tapi masalah sekarang adalah jika Eden dan Skylar tidak bisa membersihkan. Meskipun Yuna lebih kuat, itu tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun, uji coba ini adalah kesatuan 3 orang. Selama 1 orang tidak membersihkan,
uji coba ini hanya bisa dinyatakan gagal. Namun, saat itu juga, wakil itu tiba-tiba berseru lagi, "Komandan, orang lain telah membersihkan." "Apa?" Tatapan Wei Yuan kembali ke platform batu. Yang semula satu orang telah membersihkan jelas berubah menjadi dua orang telah membersihkan. Sebagai putri keluarga Ying, Yuna memiliki binatang yang sangat kuat, Phoenix Bulan Es. Berdiri di pintu keluar lorong uji coba, aku bisa melihat kejutan yang tertulis di seluruh wajahnya yang biasanya dingin. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa apa yang membutuhkan kekuatan penuhnya dan binatangnya untuk membersihkan. Aku hanya melewatinya dalam waktu sepersekian. Aku sudah menunggu di aula pusat saat dia melangkah keluar. Tatapan tajam dan dinginnya menyapu area dengan cepat. Aku bersandar pada pilar batu dengan Leora melayang diam di sampingku. "Hei, kau berhasil," aku memanggil dengan santai. Yuna berhenti mendadak. Untuk pertama kalinya sejak aku bertemu dengannya, aku melihat kejutan melintas di mata tenang itu. Gadis es dingin itu ternyata tampak kehilangan kata-kata. Dia pasti telah mengerahkan segalanya dalam uji coba itu. Phoenix esnya pasti telah memberikan segalanya. Namun, dia masih lebih lambat dariku. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya berjalan mendekat. Suaranya membawa sedikit keraguan. "Sudah berapa lama kau menunggu?" Aku melirik ke arahnya. "Oh, sekitar 10 menit atau lebih." Pupilnya sedikit menyusut. 10 menit. Itu berarti kekuatan binatangku jauh melampaui Phoenix esnya. Aku memperhatikan Phoenix di bahunya mengacak-acak sayapnya dengan marah, seolah merasakan apa yang dipikirkan tuannya. Yuna mengulurkan tangan untuk menenangkannya, lalu mengangguk padaku sebelum berbalik ke sisi lain aula. Tapi tatapan dinginnya terus melirik antara Leora dan aku. Waktu berlalu dalam keheningan. Lorong ketiga tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Ekspresiku semakin serius. Pasti terjadi sesuatu pada Skylar. Kalau tidak dia tidak akan memakan waktu selama ini. Yuna juga mengerutkan kening. Kami akhirnya mengumpulkan 3 bakat peringkat Triple S tahun ini. Jika kami tidak bisa membersihkannya bahkan sekarang, saat itulah aku membuat keputusan. Aku berdiri tiba-tiba. "Leora, kita pergi." "Kemana kau akan pergi?" Yuna berputar untuk bertanya. 2 kata sederhana, tapi aku melihat matanya membelalak. Dia menyaksikan aku melangkah menuju lorong tempat Skylar masuk, langsung memahami niatku. "Kau gila?" Suaranya yang biasanya tenang benar-benar naik. Uji coba kedua menguji kemampuan individu. Jika seseorang ikut campur, kesulitannya akan berlipat 3. Ruang terakhir akan memiliki 10 golem ditingkatkan tier terbangun 7 ditambah medan keseimbangan bertumpuk. Bahkan jika kau lebih kuat dariku, tidak mungkin kau bisa membersihkannya. Tapi aku tidak memperlambat langkah. Komandan Wei berjanji memberiku kristal radiasi terlepas aku lulus atau tidak. Tapi aku tidak suka berutang budi. "Leora, pelepasan penuh." Tekad bertempur menyala di mata malaikat kecilku. Kehendakku adalah perintah tertingginya. Di bawah tatapan Yuna yang terkejut, Leora berubah menjadi malaikat perang yang mandi dalam api suci. Radiasi merah membanjiri seluruh aula. "Leora, begitu kita masuk, habisi setengah golem segera. Kalau tidak, dengan 10 medan keseimbangan bertumpuk, bahkan kau akan ditekan." "Mengerti. Dipahami, Tuan." Jawabannya membawa keseriusan yang belum pernah ada. Kami meluncur ke lorong gelap bersama. Aku tidak bisa melihatnya, tapi di belakangku, Yuna berdiri membeku di tempat. Cahaya api suci yang memudar memantul di mata es birunya. "Phoenix Bulan Es, apakah kita benar-benar pantas disebut jenius?" Di dalam lorong gelap yang dalam, aku menemukan Triant Perang Skylar telah membungkus cabang-cabangnya yang berkerut di sekitarnya secara protektif di intinya. Pukulan berat lainnya menghantam batang pohon. Sebuah golem uji coba tier terbangun 7, matanya menyala merah. Tanpa keterampilan penghalang tirai besi Triant, Skylar pasti sudah tersingkir. Cambukan sulur Triant menghantam tubuh golem, tapi hanya meninggalkan bekas dangkal. Mereka terkunci dalam kebuntuan yang aneh. Sial. Mengapa golem uji coba ini begitu kuat? Apakah uji coba ini bahkan dimaksudkan untuk dilewati manusia? Aku mendengar suara Skylar penuh frustrasi saat dia menatap serangan tanpa henti pada Triantnya. Serangannya belum memberikan kerusakan nyata. Golem yang terbuat dari logam adalah lawan alami bagi binatang tipe fisik seperti Triant Perang. Dan setelah mengalahkan yang ini, 3 golem tier terbangun 7 lagi menunggu di ruang di depan. Aku hampir bisa merasakan keputusasaannya dari sini. Saat dia hampir menyerah, ledakan yang mengguncang bumi meledak dari dalam lorong. Cahaya merah dan putih membanjir maju seperti gelombang pasang, langsung menelan golem uji coba. Saat debu mengendap, mata Skylar yang melebar memantulkan sosok yang tidak pernah dia duga. "Bagaimana? Bagaimana kau bisa di sini?"
Suaranya tersendat di tenggorokannya. Jarinya gemetar tak terkendali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang datang menyelamatkannya adalah aku, orang yang dia pandang rendah sejak awal. Aku mengangkat alis pada tuan muda yang tertutup serpihan kayu itu. Apakah golem itu memukulmu hingga bodoh, tuan muda? Kau tidak mengenali penyelamatmu lagi? Wajah Skylar memerah. Jarinya menusuk-nusuk udara berulang kali, menggambar busur panik, tapi dia tidak bisa mengeluarkan kalimat lengkap. Kau sudah sadar sekarang? Aku menjatuhkan nada menggoda. Sudah waktunya pergi. Aku sudah membereskan golem uji coba di ruang terakhir. Seluruh lorong sudah bersih saat aku membawa Skylar yang linglung kembali ke aula utama. Anak keturunan keluarga besar yang biasanya sombong ini masih syok. Tatapannya secara mekanis berpindah antara aku dan Yuna. Akhirnya terpaksa menerima kebenaran yang absurd. Anak desa ini tidak hanya menghancurkan dia, tapi mungkin bahkan lebih kuat daripada bakat nomor 1 ibu kota.